Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ila Allah ta'ala wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak, kata Allah, kerusakan di darat maupun di laut disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia, agar mereka merasakan sebahagian dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali kepada jalan kebenaran. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana kondisi negara yang kita cintai seakan terlupakan. Bagaimana dahulu para pejuang mengorbankan harta, nyawa, waktu dan tenaga untuk sampai kata merdeka. Hari ini kita sama-sama menyaksikan bagaimana bobroknya akhlak, semakin merebaknya prostitusi dan lain sebagainya. Melihat hal tersebut, kita semua sebagai umat Islam yang taat kepada Allah dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu tidak berharap hal ini berlanjut. Sebaliknya, kita tentu berharap bagaimana Indonesia mulai daripada hari ini dan ke depannya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya kita semua yang berada pada berbagai elemen yang berbeda, berbeda secara pekerjaan, berbeda secara keahlian dan lain sebagainya, dituntut untuk mampu bekerja sama, berkolaborasi, membentuk sinergitas, bagaimana mewujudkan Indonesia maju, Indonesia jaya. Dan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat negara yang begitu indah, dan sebagai wujud cinta terhadap tanah air, saya, Rizky Abi Burhansyah, memberikan sebuah solusi melalui judul pidato, Satu Langkah Nyata Selamatkan Indonesia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biiznillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan emas kepada saya untuk beberapa kali melihat secara langsung bagaimana kondisi negara-negara yang terjajah. Wallahi saya katakan, menjadi negara yang terjajah merupakan mimpi buruk bagi setiap masyarakat. Dengan kepala mata saya sendiri, saya menyaksikan bagaimana saudara-saudara saya kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Baik itu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan makanan, minuman, akses kesehatan, dan lain sebagainya. Dan melihat kondisi tersebut, sama sekali saya tidak ingin terjadi di Indonesia. Maka melalui gerakan Satu Langkah Nyata Selamatkan Indonesia, saya ingin menjadikan gerakan ini sebagai basis, sebagai awal bagi kita semua untuk mempersiapkan pemimpin di masa depan. Karena bagaimana kondisi pemuda di hari ini. Dan semua tersebut adalah tanggung jawab daripada kita semua. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian takut, kata Allah,
meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah, yang kalian khawatir akan kesejahteraan mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah dengan tutur kata yang lembut. Ada 3 aspek utama dalam gerakan ini. Yang pertama, bagaimana gerakan ini mampu menjadi kompas arah bagi generasi muda dalam mencari jati diri. Bagaimana kita isi pemikirannya dengan keislaman, akhlaknya dengan akhlakul karimah. Yang kedua, bagaimana gerakan ini mampu menjadi tempat awal bagi generasi muda mencari bakat dan kemampuan mereka, yang kemudian kita asah dan kita jadikan mereka pemimpin-pemimpin pada setiap bidangnya. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian gerakan ini mampu menjadi wadah kreativitas bagi pemuda dan pemudi hari ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai sebuah kesimpulan bagi kita semua. Cinta tidak terbatas pada kata-kata. Bahkan cinta lebih terasa dengan pengorbanan dan aksi nyata. Lakukan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Lakukan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Ingatlah kata Allah, in tansurullah wa yansurukum. Siapa yang berjuang di jalan Allah, Allah pasti bantu hidupnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Marilah kita bekerja sama, berkolaborasi, dan insya Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita semua. Demikianlah, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Mengasihi dan menyayangi setiap hambanya yang beriman, wabil khusus yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian, salawat bertangkaikan salam kepada mahkotanya alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya Ibral Hanafi, izinkan saya membawakan sebuah tausiah yang berjudul Peran Pemuda di Zaman Milenial. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik yang namanya dengan masa muda yang hebat, masa muda yang luar biasa. Dikarenakan masa muda merupakan masa yang kuat, masa yang tepat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini juga sejalan dengan seorang pendapat ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Faidi Ismin bin Katsir menyatakan dalam kitab tafsirnya, Sabban wa huwa qawwatun ba'da do'af, bahwa masa muda merupakan masa yang hebat sebelum setelahnya berada pada masa kelemahan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai seorang pemuda yang diberikan oleh Allah anugerah, yang diberikan oleh Allah karunia fisik yang kuat, mata masih bisa melihat dengan tepat, kaki masih bisa berjalan dengan cepat, fisik yang tampan dan cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Ketika kita berbicara tentang pemuda, kita meneliti tentang kata generasi muda pada zaman milenial ini, bahwa kata itu dianggap sebagai pemuda yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia, pemuda yang bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Namun, ada hal yang menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, segala ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, kontrakan di mana-mana. Tetapi hati dan batinnya gegana karena terjerumus dalam jurang narkoba dan wanita penggoda. Dewan juri yang arif dan bijaksana,
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita. Bagaimana kita menyikapi dampak globalisasi pada zaman milenial ini? Seorang ulama memberikan solusi kepada kita, yakni dengan cara tarbiyatul fardiyah, bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan yang dibarengi oleh ilmu agama. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu agama yang dibarengi dengan ilmu dunia. Jika Allah Subhanahu wa taala pernah berkata dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi pemuda yang beriman, bertakwa dan berilmu, jauh dari narkoba, dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ihdinas syiratal mustaqim, unjur maqala wala tanjur mangkola. Pandang pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah ilal qaimah assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Padang, tiba di Padang harilah siang. Jaweklah salam ambunan surang, salam sumangai dun sanak sanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukra ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uha biyaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat Panitia Festival Da'i Milenial Sumatera Barat, dan yang saya muliakan hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat merasakan dua hal yang berlawanan, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan tercela. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ranting-ranting sebagai penanya, menjadikan lautan sebagai tintanya, menjadikan dedaunan sebagai kertasnya, serta menjadikan akidah manusia sebagai pondasi kehidupan Islam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah ana, Indah Gusti Safitri, menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan Da'i Milenial Cinta Tanah Air. Hadirin rahimahumullah, sebagai orang muslim yang beriman dan sebagai generasi penerus bangsa, kita haruslah menanamkan rasa cinta terhadap tanah air kita, rasa cinta mahabbah yang selain kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu kecintaan kita kepada tanah di mana kita dilahirkan, yaitu bangsa Indonesia. Sebagaimana ungkapan orang bijak dalam kata-kata hikmahnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman.
Hadirin rahimahumullah. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kita harus mencintai tanah air kita? Karena kecintaan yang kita hadirkan akan menjadikan tanah kita subur dan makmur. Dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Kita lihat tanah air kita yang indah, sumber daya alam yang melimpah ruah, lautan dan pegunungan yang penuh barokah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Ayat di atas menjelaskan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, agar menjadikan negerinya negeri yang aman sentosa. Yang kedua, agar penduduknya dilimpahi rezeki. Dan yang terakhir, agar penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Hadirin rahimahumullah. Namun, realitanya pada zaman kita sekarang ini, banyak orang yang tidak sadar dan memperlakukan alamnya dengan semena-mena. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga murka Allah datang kepada kita. Kita diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini dengan tunduk dan mengabdi kepadanya. Tetapi mengapa kita mengingkarinya? Sehingga musibah datang silih berganti, gempa bumi, banjir di mana-mana, longsor melanda, dan virus corona semakin merajalela. Maka dari itu, sadarlah wahai generasi muda, khususnya dai milenial cinta tanah air. Mulai saat ini, satukan tekad, bulatkan niat, karena kita merupakan ujung tombak masa depan bangsa. Tak ada waktu untuk berleha-leha. Hadirin rahimahumullah. Jika tetes darah yang menguncur demi merdekanya bangsamu tak cukup berharga bagimu, lalu dengan cara apakah engkau akan mencintai negerimu? Bukan harta yang mereka impikan, bukan pangkat berbintang yang mereka harapkan, bukan gelar pahlawan yang mereka impikan, tetapi sebuah cinta yang hadir dalam hati kita untuk mencintai negeri ini, untuk mencintai Indonesia yang kini merintih perih. Rumah sawah disebut saung, menunggu padi sambil bernyanyi. Semangat cinta tanah air telah berguru, memenuhi segenap penjuru negeri. Sekian yang dapat Ana sampaikan, terlebih dan terkurangnya Ana mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin saya mohon maaf. Sekian yang dapat Ana sampaikan. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi fi sabilil haq. Indah akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan di tepi sawah, harap jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqila bi anwa'il adatil mukhtalifah wa bidzalika aujama'inal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Salam takwa, berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah.
Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Khairun Nisa untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Peran Milenial dalam Memajukan Tanah Air. Berbicara tentang milenial, pasti identik dengan pemuda dan masa mudanya. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda adalah masa yang paling kuat, masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, Syabban wa huwa quwwatu ba'da ta'ab, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Syekh Mustafa Al-Gulayaini, seorang pujangga Mesir, dalam gubahan syairnya pernah berkata, Inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan-tangan pemuda terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Masih ingatkah kita insiden Hotel Yamato ketika Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di tanah air tercinta, yang membuat rakyat Indonesia marah dan geram ketika itu melihatnya. Lalu mereka bergegas merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sang saka merah putih. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kecintaan terhadap tanah air sudah melekat dalam diri generasi muda sejak dahulunya. Hadirin hadirat yang berbahagia, namun sungguh sangat disayangkan, masalah terbesar yang melanda rakyat Indonesia saat ini adalah krisis kepemimpinan dan kurangnya rasa cinta tanah air. Perbedaan yang muncul dijadikan sebagai ajang untuk permusuhan dan saling menjatuhkan. Perbedaan yang muncul tidak mustahil lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, gontok-gontokan, perpecahan yang bisa menghancurkan nilai-nilai kebersamaan, merapuhkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kaum muslimin, seharusnya perbedaan yang muncul di antara kita jangan dijadikan sebagai penghalang untuk bersatu padu. Akan tetapi dengan perbedaan kita saling melengkapi dan memupuk persaudaraan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum.
wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita perkokoh persatuan dan kesatuan kita. Wahai saudara-saudaraku orang Jawa, kita sedoyo sederet. Wahai saudara-saudaraku orang Minang, awak sadonyo padun sana, saiyo sakato. Sekian dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sedalam puji seluas syukur hendaknya selalu kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung dengan sesuatu apapun. Mulai dari kita tidur sampai kita terbangun lagi, itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita bersyukur dengan semua nikmat yang diberikannya kepada kita? Salawat yang beriringkan salam, tak jemu dan tak bosan kita hadiahkan buat tokoh reformasi Islam, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemuda-pemudi harapan bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan singkat kali ini, saya akan sampaikan sebuah tema, Dai milenial cinta tanah air. Ma'asyiral muslimin, pemuda-pemudi harapan bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, pemuda-pemudi harapan bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita berbicara dalam konteks milenial, tentu banyak yang terbayangkan di dalam pikiran kita. Salah satunya adalah rusaknya akhlak dan moral di kalangan pemuda-pemudi harapan bangsa. Namun kita tidak bisa menyalahkan derasnya arus globalisasi yang masuk di lingkungan kita. Namun yang menjadi pertanyaan dalam diri kita harus pandai dan dewasa dalam menyikapinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat perjuangan daripada proklamator-proklamator Indonesia, bahwasanya berat perjuangan dalam memperjuangkan Indonesia ini. Ketika kita lihat lagi sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama Islam ini, betapa banyak hinaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kaum pemuda-pemudi harapan bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita berikan untuk negara ini? Apa yang sudah kita berikan untuk agama ini? Sudahkah kita menghormati dan menghargai perjuangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin, pemuda-pemudi harapan bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui kelak menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ma'asyiral muslimin, pemuda-pemudi harapan bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan Indonesia ini lebih maju ke depannya, ketika kita menginginkan tanah air ini lebih baik lagi ke depannya, semua jawabannya ada pada tangan Anda, ada pada tangan kita semua, wahai pemuda-pemudi harapan bangsa. Oleh karena itu, semuanya kembali kepada diri kita. Mari sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga menolong kita. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan terutama sekalinya, tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada kata yang indah untuk kita sampaikan kecuali ungkapan puji syukur kita atas nikmat Allah yang Maha Kuasa dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang Maha Pengasih tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang. Dan karena nikmat Allah itulah kita dapat berkumpul dengan riang, bertatap muka, beradu pandang. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada sang inovator umat yang tak pernah masak di kompor dan tak pernah naik motor. Berperang pun beliau tak pernah pakai pistol, walaupun dajana di obor, tetapi imannya tidak akan pernah bocor. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di atas tuguk dan baedaran, cincang dan balandasan,
Lompek nan basik tumpu, tembak nan baalamai. Kata-kata penghormatan dialamatkan kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dan kepada hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Khairul Insan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Muda Cinta Tanah Air. Dewan Juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Berbicara mengenai generasi muda, maka kita bukan lagi berbicara tentang umur. Bicara tentang muda, maka kita bicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang yang optimis atau pesimis. The youth today or the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda merupakan ujung tombak masa depan bangsa. Kerana maju mundurnya Indonesia berada pada tangan mereka. Syekh Mustafa Al-Kulaini, salah seorang pujangga Mesir, pernah mengatakan dalam syairnya, sesungguhnya di tangan seorang pemuda lah urusan suatu umat, dan telapak kaki mereka lah berjalannya kehidupan umat. Hadirin, dari syair tersebut jelaslah bahwa betapa pentingnya peran generasi muda dalam kejayaan Indonesia. Wahai generasi muda yang benar-benar mencintai tanah airnya, mari kita berfikir fokus ke depan, kurangi rebahan, bawa perubahan, dan jadilah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atun yuzilhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh. Saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya wasyabun, anak-anak muda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kenapa bukan orang-orang tua? Karena orang tua yang beribadah itu sudah masanya. Tetapi adapun anak-anak muda yang nafsu bergelora, yang godaannya luar biasa, tetapi mereka tetap memperjuangkan agama Allah. Mereka tak pernah gentar, mereka tak pernah khawatir. Kenapa? Karena di dalam hati mereka tersemat janji Allah Subhanahu wa taala. Dewan Juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Tetapi kalau kita perhatikan pada zaman sekarang ini, generasi muda kita sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa saat ini telah luntur di kilas waktu. Pondasi-pondasi yang dulu dibangun dengan kokoh kini dihancurkan oleh anak bangsa itu sendiri. Bahkan tokoh masyarakat nan cadak pandai, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito, untuk anak kemanakannya, serta ikut main di dalamnya. Na'udzubillahi min zalik, akhir zaman. Sehingga mereka Allah datang kepada kita, kita ditetapkan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini dengan tunduk dan mengabdi kepadanya. Tetapi hadirin, mengapa kita mengingkarinya? Sehingga musibah datang silih berganti, gempa bumi, banjir di mana-mana, virus corona semakin merajalela. Maka dari itu, sadarlah wahai kaum muslimin, khususnya generasi muda Indonesia. Mulai saat ini, satukan tekad, bulatkan niat, karena kita merupakan ujung tombak masa depan bangsa. Tak ada waktu untuk berleha-leha. Sing-singkan lengan bajumu, maju ke garis depan, bawalah obor keselamatan umat, jangan sampai kehilangan pedoman. Wahai generasi muda, ambil sampanmu, letakkan ke lautan, petah pendayungmu, tanganmu jadikan, robek layarmu, bajumu gunakan, pecah sampanmu, raungin lautan menuju pulau idaman. Hadirin rahimakumullah, semoga generasi muda kita bisa menjadi generasi yang berakhlak mulia, mencintai Allah dan Rasulnya, cinta tanah air, dan mampu membawa perubahan pada negeri tercinta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada hadirin saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Billahi fi sabilil haqq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama dan paling utama yang diutamakan oleh para alim ulama, juga tak pantas dilupakan oleh para hamba sahaya maupun raja. Puja, puji, mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur, nikmat datang, azab pun menghilang. Namun, kalau kita kufur, nikmat menghilang, azab pun datang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam, si buah hati Aminah, Pangeran muda Abdullah, tampan wajahnya, lembut tutur katanya, sangat cinta kepada anak-anak di sekitarnya. Tiada lain dan tiada bukan Nabiuna wa nabiyukum, Habibuna wa habibukum, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cinta tanah air. Kita lihat tanah air kita yang begitu indah, sumber daya alam yang berlimpah ruah, lautan, pegunungan yang penuh barokah, hamparan lembah dan sawah yang membuat hati berucap subhanallah. Ada jam gadang, batu maling kundang, sambarandang, dan banyak lagi yang lainnya. Sangat jelas penyanyi Quest Plus mengatakan, bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus cinta tanah air? Karena kecintaan yang kita hadirkan akan menjadikan tanah air kita menjadi kuat dan utuh. Dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Namun sahabat da'i, sayang 1000 kali sayang. Realita di zaman sekarang, masih banyak orang yang tidak sadar bahwa tanah airnya subur dan makmur. Masih banyak orang yang menebang pohon sembarangan sehingga terjadi longsor di mana-mana, buang sampah di mana-mana sehingga banjir pun melanda. Sumber daya alam pun rusak. Kemiskinan merajalela di kampung dan di kota. Orang-orang sibuk menggeruk dan menggerus sumber daya alam demi memperkaya diri dan memperluas kekuasaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita, sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu berusaha dan berdoa untuk menjadikan tanah air kita menjadi aman dan damai. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Seketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman dan berikanlah rezeki dari buah-buahan. Ini adalah doa yang menunjukkan betapa besarnya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada tanah airnya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau sangat mencintai tanah airnya, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai-sampai beliau mengatakan, ma'atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya. Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, masakantu ghairaki, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, cintailah tanah air kita sebagaimana kita mencintai keluarga kita. Dan cintailah bangsa kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Jadikanlah Indonesia kita menjadi tempat tinggal kita sekarang, nanti, dan selamanya. Oleh siapa lagi tanah air kita dicintai kalau bukan oleh kita sendiri? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebahagian dari iman. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali merenung teladan yang telah diajarkan Islam melalui para rasulnya. Mari kita jaga tanah air ini dari segala ancaman dan gangguan. Semoga negara kita menjadi negara yang baik, aman dan sejahtera. Menuntut ilmu di kota Palu. Di kota Palu banyak ikan hiu. Cintailah tanah airmu seperti dirimu mencintaiku. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Perbanyak maaf, saya akhiri dengan doa. Wabillahi taufik ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara wa ja'ala asy-syamsa wal-qamara wa ja'ala al-jinna wal-bashara. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana, yang terhormat Ketua Fraksi Partai PKS beserta seluruh pengurusnya, yang saya muliakan, seluruh penonton dimanapun Anda berada. Tema kita kali ini adalah Da'i Milenial Cinta Tanah Air. Saudaraku, jika kita berbicara tentang kaum milenial, maka sejatinya kita sedang berbicara tentang pemuda. Para pemuda, mereka adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Mereka yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cemerlang. Demikian juga dalam waktu yang bersamaan, mereka juga merupakan harapan Islam yang akan berjuang demi ajaran Islam di masa mendatang, yang akan mempertahankan undang-undang Islam, yang akan melindungi generasi Islam dari pengaruh dan gaya Barat yang merusak mereka. Mereka yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Syubbanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Pemuda adalah ujung tombak yang diharapkan mampu membawa perubahan. Yang diharapkan mampu membawa bangsa ini bersaing dengan bangsa yang lain. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Begitu Bung Karno mengatakan. Pertanyaannya, sosok pemuda seperti apa yang diidam-idamkan oleh Bung Karno? Dijawab oleh pepatah Minang. Rang mudo bujang salamai, capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang ringan tangan indak pamaca. Mereka adalah pemuda-pemuda yang cekatan, kreatif, cepat tanggap dan tidak berleha-leha. Pemuda Islam. Kita sadar betul bahwa tanggung jawab kita sebagai pemuda begitu berat. Ayyuhas syabab,
Fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayatuha. Wahai para pemuda, di tangan kalianlah urusan umat berada, dan pada usaha kalianlah tergantungnya kehidupan mereka. Pemuda yang diharapkan mampu membawa perubahan, tentu mereka yang memiliki agama yang lurus, memiliki ilmu yang benar, dan memiliki akhlak yang baik. Tapi saat sekarang ini, miris hati kita melihat pemuda saat ini yang jauh dari apa yang diharapkan oleh bangsa dan agama. Kebanyakan dari mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah dan jauh dari kata terdidik. Lebih mudah bagi kita saat ini menemukan pemuda yang pandai bernyanyi daripada menemukan pemuda yang pandai mengaji. Lebih gampang bagi kita saat ini mencari pemuda yang mengidolakan artis Korea daripada pemuda yang mengidolakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda saat ini terlalu terlena dengan zaman, terlalu hanyut dengan kecanggihan teknologi, terlalu hanyut dan teracuni dengan virus-virus gadget dan sosial media. Pemuda saat ini sudah banyak yang hilang adab dan akhlaknya, hilang segan dan malunya, hilang sopan dan tertibnya. Maka tak jarang bagi kita menemukan pemuda yang menjadikan tempat umum sebagai tempat mereka berjoget ria seperti orang kerasukan. Bahkan yang lebih miris, ada di antara mereka yang menjadikan tempat ibadah, tempat suci untuk berjoget hanya demi konten media sosial. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kaum muslimin, akan banyak dampak buruk yang akan terjadi jika seandainya semua ini kita biarkan begitu saja. Akan banyak dampak buruk yang akan menimpa kita. Maka kita sebagai da'i milenial, da'i muda yang cinta tanah air, cinta agama, sudah saatnya kita bergerak, sudah waktunya kita mencari jalan keluar, sudah masanya kita menggencarkan kembali amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Pemuda sangat ditunggu, pemuda sangat diharapkan. Maka mari kita bergerak sebelum para pemuda terperosok terlalu jauh ke dalam jurang yang sangat berbahaya. Mari sama-sama kita bergerak sebelum terlambat. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk memperbaiki keadaan saat ini. Salah satunya dengan diadakannya kegiatan Festival Da'i Milenial ini. Di sini kita bisa belajar. Di sini kita bisa mengasah skill dan bakat. Di sini kita juga bisa memotivasi kaum milenial di luar sana untuk berkarya di bidang yang positif. Mari kita berbuat. Mari kita bergerak. Mudah-mudahan pemuda di masa mendatang menjadi lebih baik hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yang saya hormati
Bapak, Ibu, dan kaum muslimin muslimat, serta yang saya ta'zimi Dewan Juri yang arif dan bijaksana, menimbang sama berat, mengukur sama panjang, serta yang saya banggakan milenial muda harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Insya Allah hari ini kita akan bicara tentang pemuda yang cinta tanah airnya. Jika kita bicara tentang cinta, berarti kita sedang bicara tentang perjuangan. Jika kita bicara tentang cinta, berarti kita sedang bicara tentang pengabdian. Jika kita bicara tentang cinta, berarti kita sedang bicara tentang pengorbanan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang banyak itu tak terbilang oleh angka-angka, tak terjangkau oleh pikiran, karena banyaknya nikmat Tuhan. Apalagi kita dihidupkan di tanah yang begitu subur, tanah yang selama ini diidam-idamkan oleh bangsa asing dan negara lain di dunia. Alhamdulillah kita dihidupkan di negara yang begitu subur. Selawat serta salam semoga tetap terucap oleh lisan, tertuju kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman yang senantiasa menjadi suri tauladan. Beliau juga telah tinggalkan dua pedoman kepada kita selaku umat hingga akhir zaman. Petunjuk dan pedoman yang beliau tinggalkan tak akan lekang oleh panas, tak akan lapuk oleh hujan, tak habis dimakan masa. Itulah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan melalui sabdanya, taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan pada kalian dua pedoman hidup. Jika kalian pegang keduanya dengan erat dan kokoh, kalian tak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Saudaraku, milenial muda, harapan bangsa. Kita hidup di bumi yang sama, di tanah yang sama, negara yang sama, Indonesia. Dari dulu hingga sekarang, Indonesia disebut negara berkembang. Kapan negara Indonesia ini menjadi negara maju? Apalagi pada saat sekarang ini, kita sedang dihadapkan dengan pandemi yang tak kunjung habisnya. Rakyat menangis, ekonomi merosot, rupiah anjlok ke dasar terendah. Tapi walaupun seperti itu, kita harus tetap berdiri kokoh untuk menjaga bangsa kita. Inilah tanah pusaka yang harus kita jaga dengan merah putih sebagai benderanya, Garuda sebagai lambangnya, Pancasila sebagai dasar negara kita. Apalagi agama kita juga sudah mengajarkan kepada kita bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Ali dalam kitabnya Dalilul Falihin, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Untuk itu kita harus menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempersatukan dan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor serta senantiasa mempertimbangkan kepentingan bersama. Saudaraku, milenial muda,
selaku milenial yang cinta tanah air, kita harus berkarya, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan mampu produktif. Walaupun yang kita produksi hanya 1 jarum atau sebutir garam, tapi produksi kita bukan barang impor. Na'udzubillah kalau selama ini kita senantiasa bergantung pada bangsa lain. Karena tolak ukur kekuatan suatu bangsa diukur dari kemampuannya, kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan bangsanya. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Karena cinta kita terhadap negara ini, kita tak ingin melihat konflik terjadi, perselisihan terjadi, pertikaian terjadi. Karena cinta itu memperbaiki, bukan merusak. Karena kannya menjual aset negara. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang maju, sehingga terwujudlah negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, negara yang baik dan dicintai oleh rakyatnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.